Di tengah-tengah kesulitan, pasti selalu ada kesempatan. Kali ini kita akan buat clapper tart. Yuk, let's check it out. Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku mau buat clapper tart. Jadi sebenarnya rencana untuk membuat clapper tartnya ini udah cukup lama, tapi baru hari ini kesampaian. Yuk ikutin, simple caranya dan rasanya enak banget. Mungkin ada yang belum tahu clapper tart itu adalah makanan khas dari daerah mana. Jadi clapper tart itu adalah makanan khas dari Manado. Jadi buat kita yang ada di Medan atau di mana saja yang jauh dari Manado, kita bisa buat sendiri. Jadi buat kalian yang dari Manado, boleh dong dikomentari kalau ada yang kurang tepat dari cara aku membuatnya. Oke, jadi bahan-bahannya di sini udah aku siapin, lumayan banyak, tapi caranya gampang. Oke, di sini ada kelapa muda, air kelapa muda, dan juga daging kelapa muda. Daging kelapa muda ini lebih kurang 150 gram ya, pas satu buah kelapa. Tapi kalau misalnya kalian mau buat banyak, kalian bisa tambahin lagi jadi 200 gram. Jadi yang ini terikut saat dikerok tadi. Jadi ini pastikan tidak termasuk ke dalam. Karena kalau ada yang dapat yang kelapa yang sedikit lebih tua, ininya akan lebih keras ya. Oke. Dipotong memanjang seperti ini, jangan terlalu halus tapi juga jangan terlalu kasar. Kalau kehalusan justru nanti kita nggak terasa, tapi kalau terlalu kasar atau kelapa yang lebih tua itu nanti justru nggak enak. Jadi yang sedang-sedang saja, dagingnya yang berisi. Jadi itu bahan berikutnya. Di sini air kelapa mudanya itu 550 ml. Kalau nggak ada bisa kalian gantikan jadi susu UHT. Kemudian bahan yang lainnya juga di sini ada susu kental manis atau kental manis ya, yang warnanya putih 80 ml atau lebih kurang 2 saset. Kemudian ada tepung terigu, tepung terigunya 45 gram. Kemudian ada tepung tapioka, tepung tapiokanya 25 gram. Boleh digantikan ke tepung maizena ya. Jadi ada beberapa hal tertentu dalam resep tertentu, maizena dan tepung tapioka itu bisa saling menggantikan. Bahan berikutnya ada gula pasir. Gula pasirnya di sini aku gunakan 100 gram. Boleh kalian kurangi, boleh kalian tambahin, tapi kalau kurangi juga jangan terlalu banyak ya. Ini almond slice-nya aku gunakan 25 gram. Kalau ada kacang kenari, gunakan kacang kenari karena aslinya itu kacang kenari. Karena aku nggak ada, aku gunakan almond slice. Kismis 25 gram. Mau kalian banyakin juga bisa, sekitar 35 atau 40 gram bisa ya. Dan vanili cair. Ini bisa di skip juga, nggak masalah. 80 gram margarin ataupun butter. Kemudian ada telur. Telurnya kita akan ambil 3 butir kuning telur untuk kita masak dulu. Yang putih telurnya nanti akan kita kocok terpisah. Jadi ini dia bahan-bahan untuk membuat clapper tart. Ini aku sebut dengan bahan A karena bahan B-nya nanti masih ada lagi. Oke, sekarang aku akan pisahkan putih telur dan kuning telurnya. Oke, kuning telurnya udah aku pisahkan. Sekarang kita akan masak adonan flan dari bahan A. Jadi hampir sama saat kita membuat flan khusus. Jadi bedanya di sini kita gunakan air kelapa. Tapi kalau kalian nggak ada air kelapa atau air kelapanya kurang dari 550 ml, kalian bisa gunakan air biasa ataupun kalian bisa gunakan susu UHT. Ini diaduk rata dulu semua bahannya kecuali kelapa mudanya, kecuali juga margarin
dan juga kuning telurnya. Jadi itu nggak kita masukkan dulu, termasuk kismis dan almond slice. Kalau semuanya sudah tercampur dengan rata seperti ini, hidupkan api dan pelan-pelan dimasak. Terus diaduk. Kalau kalian mau adonannya dapatnya halus mulus, apinya itu harus kecil. Yang penting sabar, diaduk terus supaya bagian bawahnya itu tidak mengendap dan tidak gosong. Karena lama-lama ini adonannya akan menjadi kental. Kalau kalian mau masukkan sekalian dengan kuning telurnya, itu juga boleh. Tapi kalau di sini aku nggak. Kuning telurnya nanti akan aku masuk terakhir. Nah, seperti ini diaduk terus. Setelah dimasak, dia akan makin lama makin mengental. Jadi sebelum kita masukkan kuning telur, warnanya putih seperti ini. Matikan apinya, baru kocok lepas kuning telurnya. Kemudian langsung masukkan ke dalam adonan dan harus langsung cepat diaduk. Kenapa? Karena telurnya itu kita nggak mau sampai dia mateng di dalam. Karena ini kan adonannya panas ya. Kalau lambat aja kita masukkan, dia akan masak di dalam. Jadi nanti warnanya jadi beda. Jadi harus cepat langsung diaduk sampai merata. Nah, untuk sisanya ini tetap harus dong kita masukkan. Ini kalau mau sesuai dengan kekentalan yang kita mau ya. Jadi kalau ini sudah, kita akan masukkan margarin dan juga kelapa mudanya. Matikan apinya aja. Margarin cepat meleleh. Jadi masukkan margarinnya. Terus diaduk sampai margarinnya itu menyatu dengan adonannya. Kemudian kita akan dinginkan dulu sebentar, menghilangkan uapnya aja ya. Baru kita masukkan kelapa mudanya dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dia mulai mendingin, dia akan sedikit lebih kental. Kalau buat yang mau gunakan vanili, kalian bisa masukkan sekarang. Oke, ini akan aku masukkan kelapa mudanya. Yang air yang ada di sini itu nggak perlu lagi dimasukkan. Jadi masukkan aja kelapa mudanya. Airnya disisihkan aja. Kemudian diaduk sampai rata. Kalau kalian suka yang banyakkan kelapa mudanya, tambahin aja ya. Karena ini pas aku 1 butir kelapa. Masukkan kismisnya, aduk lagi. Jadi untuk kismisnya bisa kalian masukkan sekalian ke adonan flanya ini, atau kalian mau taburkan di bagian atasnya juga bisa. Mau kalian bagi 2 boleh. Kalau mau kalian masukkan semuanya ke fla juga boleh. Aduk rata. Kemudian kita akan siapkan wadah untuk kita cetak ke clapper tartnya. Karena clapper tart yang aku buat ini creamy teksturnya, jadi aku gunakan aluminium foil. Jadi untuk aluminium foilnya bebas kalian mau gunakan ukuran yang mana. Jadi untuk kalian jual, kalian bisa gunakan cetakan aluminium foil yang ukurannya kecil. Sesuaikan dengan daya jual juga ya. Nah, seperti ini yang akan aku gunakan. Ukurannya kecil, nggak terlalu kecil ya, sedang juga, pas untuk ukuran 1 kali makan. Tidak perlu diolesin. Dan ini satu resepnya dapatnya 10 piece. Karena ini creamy, jadi ini nggak bisa dipindahkan ke wadah lain setelah dipanggang. Karena itu akan membuat bentuknya itu jadi berantakan. Jadi pastikan kalian gunakan satu wadah itu dari panggang sampai saat penyajian.
Nah, ini akan aku masukkan ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 5-10 menit, api bawah aja. Oke, ini kita masukkan ke dalam oven. Sekarang kita siapkan adonan putih telurnya. Jadi putih telurnya di sini ada 3 butir, sisaan dari yang tadi kita pisahkan. Kemudian ini ada tepung terigu 10 gram. Tepung terigu pro sedang aja boleh ya. Kemudian 30 gram gula pasir dan bubuk cinnamon atau kayu manis. Buat yang suka kalian bisa tambahin, tapi nggak suka jangan terlalu banyak. Ini almond slice-nya. Oke, sekarang aku akan kocok putih telurnya. Jadi hampir sama dengan kocok putih telur untuk sifon ataupun untuk bolu-bolu putih telur lainnya. Ini akan aku kocok sampai dia glossy dan bukan hard pick ya. Kalau hard pick nanti kita akan susah untuk mengaduknya. Masukkan gulanya setelah putih telur ini dikocok berbuih seperti ini. Dan masukkan gulanya itu bertahap, jadi jangan langsung dimasukkan. Ini berapa lama aku mengocoknya? Sebentar aja, karena aku gunakan mixer yang kecepatannya memang bagus ya, tinggi. Sekitar 5 menitan deh. Nah, sampai seperti ini. Ini udah glossy seperti ini. Jadi dia bukan kaku-kaku sekali, tapi masih kelihatan lembutnya. Lalu ini untuk memastikannya dibalikan adonannya itu nggak jatuh. Untuk tepung terigunya kita akan masukkan ke putih telurnya. Kocok dengan speed yang rendah saja, jangan sampai speed tinggi ya. Jadi nggak perlu sampai speed tinggi karena kita hanya untuk menyatukan tepung terigunya ke adonan putih telurnya aja. Oke, cukup. Oke, kita intip dulu yang kita panggang. Ini dipanggang sekitar 5 menit sampai 10 menit aja, tergantung oven ya. Tapi sebentar aja sih nggak masalah. Kemudian kita keluarkan dari oven. Dan putih telurnya itu aku pindahkan ke piping bag supaya saat kita squeeze-kan atau kita masukkan ke wadah yang kecil ini lebih rapi. Untuk putih telurnya ini kalian bisa buat double 2 kalau suka yang lapisannya menggunakan putih telurnya. Karena untuk clapper tart ini ada juga yang membuatnya tanpa putih telur di bagian atasnya. Dan di sini aku hanya menggunakan 1 lapis aja. Sebenarnya untuk adonannya itu dia bisa untuk 2 lapis sampai menutup ke wadah, ke batasan atas wadah. Kemudian taburin dengan almond slice. Kalau kalian gunakan kenari, kalian taburkan saja kacang kenarinya. Nah, kalau sudah selesai, kita akan taburin dengan cinnamonnya. Jadi buat yang suka bisa dibanyakin, tapi kalau yang gak doyan, alergi dengan aromanya itu bisa diberikan yang tipis-tipis aja. Tapi kalau menurut aku ini wajib ada, karena memang ciri khasnya itu harus ada kayu manisnya. Oke, lanjutkan lagi dipanggang dengan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Kemudian kurang lebih waktunya sekitar 20 menit. Jangan lupa dibolak-balik supaya warnanya itu nanti merata. Oke, sekarang kita sudah selesai. Keluarkan dari oven. Kalau sudah keluarkan dari oven, supaya suhunya itu atau hawa panasnya itu keluar, jangan ditutup rapat dulu ovennya. Jadi biarkan dalam keadaan pintu dibuka seperti ini. Untuk clapper tart yang sudah selesai dipanggang, ini akan kita dinginkan dulu, baru kita masukkan ke chiller kalau mau disajikan dalam keadaan dingin.
dalam keadaan hangat sebenarnya juga enak ya, tapi aku lebih suka kalau dia dingin. Jadi seperti ini penampakan dari clapper tart yang udah aku buat kali ini. Oke, aku akan tunjukkan nanti bagian dalamnya seperti apa. Sekarang kita dinginkan dulu dia. Buat kalian yang baru nemukan channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian dapat notifikasi. Siapa tahu yang aku bagiin itu boleh bermanfaat buat kalian. Sekarang aku akan icip-icip dulu. Kalian lihat bagian dalamnya, so creamy. Jadi seperti ini bagian dalamnya, hampir sama dengan flasus, tapi ini diberikan kelapa muda dan juga kismis, dan ada juga almond slice-nya. Yang paling penting harus ada kayu manisnya. Jadi seperti ini, aku akan makan dulu. Kalau kalian merasa video ini boleh bermanfaat buat kalian, jangan lupa ya di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama dengan kita di sini. Oke, kamu harus coba ya. Kalau udah coba jangan lupa hashtag VDL_momscake di Instagram dan juga post ke Facebook. Jangan lupa ya, tag aku Erlinali. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.